Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaufa Alamsah dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang rangkaian listrik, yaitu metode Lopes dan MENS. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, metode Lopes dan MENS. Next. Pendahuluan. Tujuan utama dalam prakteknya, seringkali kita hanya tertarik pada kerja dari suatu rangkaian yang kompleks. Dengan demikian, metode untuk mengganti bagian rangkaian yang lain dengan suatu rangkaian ekuivalen yang lebih sederhana merupakan hal yang diinginkan. Konsep rangkaian ekuivalen juga digunakan untuk menyederhanakan rangkaian multikomponen sebelum analisis terhadap rangkaian ini dijalankan. Setelah mempelajari metode analisis, maka kita akan memiliki kemampuan untuk memiliki metode yang paling mudah digunakan. Dari bab ini adalah mempelajari metode-metode untuk menyederhanakan analisis dari suatu rangkaian yang lebih kompleks. Next. Metode loop dan MENS. Loop merupakan bentuk dari beberapa node. Jika arus mengalir dari suatu node dan melalui beberapa node tanpa melewati node yang sama dua kali, artinya arus mengalir dalam suatu loop. Sedangkan MENS adalah loop yang tidak memiliki loop dari lain di dalamnya. Analisis MENS atau arus MENS digunakan untuk menganalisa rangkaian listrik menggunakan arus yang mengalir dalam suatu loop tertutup. Walaupun kita telah memiliki hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, keduanya menghasilkan lebih banyak persamaan matematik yang harus diselesaikan. Analisis arus MENS atau metode arus loop mampu untuk mengurangi jumlah persamaan cukup banyak atau persamaan yang cukup banyak itu dikurangi. Metode ini berbeda dari metode arus cabang yang mana kita menggunakan huruf Kirchhoff dan juga digunakan untuk variabel yang lebih sedikit. Analisis MENS ini juga berbeda dengan transformasi Weil delta jika kita tidak memiliki konfigurasi Weil atau delta. Next. Analisis MEMS memberi kita metode berbeda untuk menganalisa rangkaian listrik menggunakan arus MEMS atau arus loop sebagai variabel utama. Akan lebih sederhana untuk menggunakan arus MEMS daripada arus yang mengalir melalui elemen dalam karena kita akan mendapatkan lebih sedikit persamaan untuk diselesaikan. Perhatikan bahwa sebuah loop adalah jalur tertutup tanpa melalui node yang sama lebih dari satu kali. Sebuah MEMS adalah loop dari tidak memiliki loop lain di dalamnya. Analisis arus MEMS hanya dapat digunakan pada rangkaian planar. Apa itu rangkaian planar? Rangkaian planar adalah rangkaian yang dapat digambar ulang tanpa cabang yang melintas satu sama lain. Sebaliknya, rangkaian non-planar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Beberapa rangkaian mungkin memiliki cabang yang saling melintas dan tetap dapat disebut planar jika dapat digambar ulang sehingga tidak ada cabang yang melintas seperti digambar di bawah ini. Kita akan menuliskan sebuah persamaan KVL untuk menganalisa rangkaian, tapi sebelum itu, mari kita berikan angka pada setiap variabel yang kita miliki. Rangkaian akhir akan menjadi, contohnya, gambar di bawah ini. Kita akan menggunakan arah jarum jam untuk setiap MEMS. Untuk MEMS 1, kita peroleh min F1 plus I1 R1 plus I1 min I2 R3 sama dengan 0. Min 3 plus 3I1 plus 2 dalam kurung IL1 min I2 sama dengan 0. 3I1 plus 2I1 min 2I2 sama dengan 3. 5I1 min 2I2 sama dengan 3. Jadi nilai F1 sama dengan min 3 karena MEMS1 melewati terminal sumber tegangan dari polaritas negatifnya. Next. Untuk MEMS 2, kita peroleh I2 R2 plus F2 plus dalam kurung I2 min I1 R3 sama dengan 0. 4I2 plus 5 plus 2 dalam kurung I2 min I1 sama dengan 0. 4I2 plus 2I2 min 2I1 sama dengan min 5. 2I1
1 min 6I2 sama dengan min 5. Jika kalian masih belum paham tentang arus yang masuk ke R3, asumsikan kita sedang menganalisa MENS 1. Jika kita menganalisa MENS 1, kita akan memprioritaskan I1. Lihat pada gambar di bawah ini, contohnya. Untuk MENS 1, jumlah dari arus yang memasuki R3 adalah VR3 sama dengan dalam kurung I1 min I2 R3. Jika kita menganalisa MENS 2, FR3 sama dengan I2 min I1 R3. Sekarang kita memiliki dua persamaan untuk dua MENS. Untuk MENS 1, 5I1 min 2I2 sama dengan 3. Untuk MENS 2, 2I1 min 6I2 sama dengan 5. Oke, next. Menyelesaikan persamaan MENS KVL seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, untuk setiap n MENS akan ada n persamaan KVL. Kita peroleh 5I1 min 2I2 sama dengan 3 untuk MENS 1, 2I1 min 6I2 sama dengan 5 untuk MENS 2. Kita ubah persamaan MENS 1 menjadi 5I1 min 2I2 sama dengan 3, min 2I2 sama dengan 3 min 5I1, I2 sama dengan 5I1 min 3 per 2. Substitusikan ini ke persamaan MENS 2. 2I1 min 6I2 sama dengan 5. 2I1 min 6 dalam kurung 5I1 min 3 per 2 sama dengan 5. 2I1 min 15I1 plus 9 sama dengan 5. Min 13I1 sama dengan min 4. I1 sama dengan 0,3077. Substitusikan I1 ke persamaan MENS 1. 5I1 min 2I2 sama dengan 3. 5 dalam kurung 0,3077 min 2I2 sama dengan 3. 1,5385 min 2I2 sama dengan 3. I2 sama dengan min 0,73075. Itu berarti arah dari I2 adalah berlawanan arah jarum jam bernilai 0,73075A. Dengan nilai arus yang telah diketahui, kita dapat memperoleh nilai variabel lain yang kita inginkan. Oke, next. Analisis arus MENS dengan sumber arus. Contoh di atas adalah analisis MENS dengan sumber tegangan. Sekarang kita akan menganalisa rangkaian dengan sumber arus. Hal ini kita akan terlalu berbeda dari sumber tegangan, tetapi tentu kita harus tahu perbedaannya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan rangkaian di bawah. Sekarang kita tuliskan semua persamaan KVL. Kita akan memperoleh 3 persamaan karena ada 3 MENS dalam rangkaian untuk MENS I1. I1 sama dengan 9. Kenapa? Kita mendapatkan nilainya tanpa persamaan apapun. Itu karena terdapat sumber arus di MENS 1 tanpa berpotongan arus MENS lain. Untuk MENS I2 dan I3, I3 min I2 sama dengan 3, I3 sama dengan 3 plus I2. Ketika ada sumber arus pada cabang yang berpotongan, kita sebut rangkaian ini sebagai super mesh. Penjelasan lengkap tentang super mesh akan dibahas di postingan selanjutnya tentang analisis super mesh. Next. Analisis mesh 3 log. Untuk mesh 1, I1 sama dengan 4A. Untuk mesh 2, 1 dalam kurung I2 min I1 plus 2I2 plus 1 dalam kurung I2 min I3 sama dengan 0. 1 dalam kurung I2 min 4 plus 2I2 plus I2 min I3 sama dengan 0. Min 4 plus 4I2 min I3 sama dengan 0. I3 sama dengan 4. Untuk mesh 3, 1 dalam kurung I3 min I2 plus 10 sama dengan 0. I3 min I2 sama dengan min 10. I3 sama dengan I2 min 10. Substitusikan persamaan mesh 3 ke mesh 2. I2 min 10 min 4. I2 min 4. 3I2 sama dengan min 6. I2 sama dengan min 2A. Jika sebuah rangkaian memiliki 3 mesh, maka penyelesaiannya akan tetap cukup mudah selama tidak ada sumber arus yang berada di cabang perpotongan dengan mesh lain. Contoh di bawah adalah analisis mesh 3 loop dengan sebuah sumber tegangan dan sumber arus di satu mesh untuk mempermudah pembahasan. Sekarang kita harus memperoleh nilai F. Resistor dilewati oleh arus mesh I1 dan I2 karena polaritas positif berada di sisi atas.
F sama dengan IR, F sama dengan I1 min I2 1, F sama dengan 4 min 2 1, F sama dengan 6V. Next. Analisis MEMS jembatan Wheatstone. Menggunakan analisis MEMS telah terbukti lebih mudah ketika menganalisa jembatan Wheatstone yang tidak seimbang. Sebagai contoh, kita gunakan rangkaian di bawah. Seperti yang telah kita lihat, kita memiliki 3 MEMS dan artinya kita akan memperoleh 3 persamaan. Menyelesaikan 2 persamaan MEMS dalam jembatan lebih mudah karena kita memiliki sumber arus di MEMS 1. Sebagai awal, mari kita analisa sumber arus dari MEMS 1. E1 sama dengan 6A. Untuk MEMS 2, 48I2 plus 24 plus 24 dalam kurung I2 min I1 sama dengan 0, 2I2 plus 1 plus I2 min I1 sama dengan 0, I1 min 3I2 sama dengan 1, 6 min 3I2 sama dengan 1, I2 sama dengan 5/3A. Untuk MEMS 3 min 24 plus 12I3 plus 23, 24 dalam kurung I3 min I1 sama dengan 0, min 2 plus I3 plus 2I3 min 2I1 sama dengan 0, 2I1 min 3I3 sama dengan min 2, 12 min 3I3 sama dengan min 2, I3 sama dengan 14/3. I sama dengan I3 min I2 sama dengan 14/3 min 5/3. Hasilnya adalah 3A. Oke, terima kasih, kurang atau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.